Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pernah nggak kita terlihat baik-baik saja di depan banyak orang, namun aslinya hati kita sedang lelah? Tersenyum di luar, namun jika sendiri kita menangis dan memikirkan banyak hal. Takut gagal, takut tidak dihargai, dan kadang merasa diri kita tidak cukup baik dibandingkan orang lain. Saudara-saudaraku, kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah mengenai kesehatan mental dan ketenangan jiwa menurut pandangan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita di zaman yang serba modern. Media sosial membuat banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat sempurna, sehingga tanpa sadar kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Melihat orang lain sukses, kita merasa tertinggal. Melihat orang lain bahagia, kita merasa hidup kita yang paling berat. Padahal yang terlihat bahagia belum tentu benar-benar bahagia. Yang terlihat kuat belum tentu dia tidak sedang berjuang. Karena sesungguhnya hari ini banyak yang terlihat tersenyum namun hatinya rapuh. Saudara-saudaraku, dalam dunia psikologi, kondisi tersebut dapat dinamakan dengan tekanan mental atau kelelahan emosional. Bisa disebut juga dengan burnout. Tapi di dalam agama Islam, agama yang paling sempurna, kita sudah diajarkan untuk bagaimana caranya menenangkan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingat, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan hati bukan dari banyaknya harta, bukan dari pujian manusia, dan juga bukan dari popularitas dan pengakuan orang lain. Karena jika kebahagiaan kita bergantung pada dunia, maka hati kita mudah kecewa. Tetapi jika kita dekat dengan Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Saudara-saudaraku, terkadang kita terlalu keras pada diri kita sendiri. Ketika gagal sekali, kita merasa tidak berguna. Ketika dibandingkan dengan orang lain, kita merasa tertinggal jauh. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna. Tetapi Allah meminta kita untuk berusaha, bersabar, dan menjadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, pikiran yang dipenuhi dengan iri, cemas, overthinking itu akan mempengaruhi hati seseorang. Seorang itu akan menjadi mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik seluruh tubuhnya.
Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka tugas kita di sini adalah menjaga hati. Jangan biarkan hati dipenuhi dengan iri dengki. Jangan biarkan hati dipenuhi dengan rasa dendam. Dan jangan biarkan hati dipenuhi dengan rasa putus asa. Karena jika hati jauh dari Allah, maka hati akan mudah gelisah. Lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental menurut Islam? Yang pertama, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga tempat terbaik untuk mengadu dan menenangkan hati. Yang kedua, perbanyak zikir dan doa, karena zikir membuat hati menjadi lebih tenang. Yang ketiga, pilih lingkungan yang baik. Teman yang baik akan membantu kita bangkit ketika sedang lemah. Dan yang terakhir, belajar bersyukur, karena syukur membuat hati merasa cukup. Saudara-saudaraku, ingat, tidak apa hari ini kita lelah, tidak apa-apa hari ini kita menangis, dan tidak apa-apa jika hari ini kita tidak terlihat kuat seperti yang orang lain lihat. Tapi jangan pernah kita menyerah atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6, yaitu wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan akan ada kemudahan. Maka yakinlah, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Setelah air mata akan ada kebahagiaan. Dan setelah gelap akan ada cahaya terang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menenangkan pikiran kita, menguatkan langkah kita, dan semoga kita menjadi hamba yang selalu senantiasa ada di dekat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja sedikit tausiah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.